Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryal Ramadan dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 3D Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menerangkan atau membagikan algoritma neural network menggunakan dataset iris.csv. Yang pertama, di sini kita ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama itu ada definisi AI. Yang kedua, dataset yang saya gunakan. Yang ketiga itu algoritma yang saya gunakan. Keempat yaitu penjelasan tentang hasil algoritmanya. Yang kelima yaitu menjelaskan program yang saya buat atau yang saya implementasikan menggunakan neural network ini. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi AI. Definisi AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ini merujuk pada simulasi kemampuan manusia yang dimiliki oleh mesin atau komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI menggunakan algoritma dan pemrograman untuk menganalisis data, mempelajari pola, dan membuat keputusan dengan sedikit atau tanpa campur tangan dari manusia. Lanjut ke poin kedua. Menurut John McCree, kecerdasan buatan adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Jadi di sini AI atau kecerdasan buatan ini suatu proses atau cara berpikir mesin yang menyerupai dari perilaku manusia atau menirukan perilaku manusia. Selanjutnya itu ada kegunaan AI. Dari kegunaan AI ini ada banyak ya, tapi di sini saya cukup memaparkan 5 saja kegunaan yang sering digunakan pada penggunaan AI ini. Yang pertama itu pengelolaan bahasa alami. AI digunakan dalam aplikasi seperti asisten virtual. Jadi AI ini digunakan seperti penerjemah bahasa lah. Kayak dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang kedua itu pengenalan wajah dan visi komputer. Teknologi ini digunakan dalam keamanan dan pengawasan. Jadi di sini AI ini juga bisa dijadikan sebagai pengawasan atau alat untuk keamanan. Yang ketiga itu sistem rekomendasi. Memberikan atau rekomendasi produk, konten, atau layanan. Yang selanjutnya itu kesehatan dan perawatan, digunakan dalam diagnosis medis, perencanaan perawat, dan pengembangan obat. Itu selanjutnya itu otomasi proses bisnis, mempercepat proses seperti pemrosesan data dalam bisnis. Poin selanjutnya, di sini ada macam-macam machine learning. Machine learning sini ada beberapa macam, tapi di sini saya cukup memaparkan 3 aja. Macam-macam machine learning. Yang pertama itu ada supervised learning. Yang kedua itu unsupervised learning. Yang ketiga itu semi supervised learning. Oke, untuk dataset yang saya gunakan dalam di sini ini menggunakan dataset dari iris.csv. Untuk algoritmanya di sini atau machine learningnya saya menggunakan supervised learning. Dalam implementasi neural network untuk klarifikasi pada dataset, kita melatih model pada data latih dan kemudian mengevaluasinya kinerjanya pada data uji.
Oke, kita langsung saja masuk ke codingannya. Oke, yang pertama di sini ada codingan yaitu untuk menglinkkan atau memasukkan iris.csv pada PY ini. Di sini ada from google.colab import drive.moon content drive. Di sini content drive ini adalah directory dari dari iris.csv-nya. Selanjutnya itu ada codingan from scikit-learn dataset import iris, dan di sini ada juga iris load iris sampai di sini. Ini pertama penjelasan dari kode ini sampai yang di sini. Itu pertama, data iris dimuat menggunakan load iris. Data skinlet kemudian dipisahkan menjadi fitur X dan label Y. Yang kedua itu label X diubah menjadi one hot encode menggunakan one handcode encoder. Ini import one hot encoder dari scikit-learn untuk klarifikasi multi class. Data dipisahkan menjadi data latih dan data uji menggunakan train test split. Selanjutnya, model reward dibangun menggunakan keras sequential AP dengan beberapa lapisan dense. Model dikomplikasikan dengan fungsi loss, categorical cross entropy, auto-mirrors, Adam, dan menggunakan metrik akurasi. Ini di sini categorical cross entropy, optimizer sama dengan Adam, matrix accuracy, komplikasi model. Selanjutnya, model dilatih pada data latih dengan fit. Terus model dilatih pada data latih fit dan dievaluasi data menggunakan evaluate. Di sini evaluasi model data pada data uji loss, accuracy sama dengan model dot evaluate x test, y test. Terus di sini print dari datasetnya. Untuk hasilnya di sini. Nah, untuk codingan di sini itu untuk menampilkan dataset dari iris. Di sini itu kode ini memuat dataset iris dari scikit-learn, mengonferensinya menjadi data frame menggunakan pandas, dan menampilkan data tersebut di layar. Ini yang akan menampilkan semua informasi yang ada di dalam data iris, termasuk panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal, dan kategori spesies. Nah, untuk codingan yang di sini adalah menampilkan dataset sebelum diklasterisasi. Kode ini menampilkan scatter plot dari data iris menggunakan fitur sepal light. Dan sepal width dengan setiap poin yang dipresentasikan dalam plot menggunakan warna yang berbeda setiap spesies.
iris seperti 0, 1, dan 2. Di sini hasilnya dataset iris sebelum diklasterisasi. Nah, untuk codingan yang di sini ini sesudah diklasterisasi. Codingan di sini ini melakukan klasterisasi data uji dari dataset iris berdasarkan hasil prediksi yang diperoleh dari model neural network yang telah dilatih sebelumnya. Neural network yang telah dilatih sebelumnya diklasterisasikan dilakukan pada fitur-fitur sepal-like dan sepal-width. Hasilnya adalah scatter plot yang memvisualisasikan klasterisasi dari data uji dan menggunakan warna yang berbeda setiap cluster. Untuk hasilnya seperti yang di bawah ini. Ini hasil dari setelah diklasterisasi menggunakan neural network. Oke, cukup sekian video dari pembahasan neural network menggunakan dataset iris dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan mohon maaf. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau caman. Waduh.